Dari sekadar penonton di balik pagar sirkuit, kini anak ini bikin para veteran Moto3 ketar-ketir. Dulu dia cuma bocah biasa yang motornya lebih sering mogok daripada finish. Tapi hari ini, namanya mulai dibisikkan di pedok sebagai kuda hitam paling berbahaya musim depan. Awalnya semua meremehkan, bahkan mekanik lokal saja sempat bilang, "Ini anak mau ngapain sih?" Tapi kini, komentator Eropa berebut bahas manuver gilanya. Belum punya kontrak penuh, tapi udah dianggap ancaman. Dan yang bikin makin panas, penampilannya lebih viral daripada pacar pembalap yang suka bikin vlog. Tapi ini baru awal dari kisah gilanya. Lahir di kota kecil, tapi mimpinya segede Mandalika. Asalnya bukan dari kota balap, bukan dari keluarga sultan. Ibunya penjual nasi uduk, ayahnya mantan mekanik yang sekarang buka tambal ban. Tapi semangat anak ini meledak kayak mesin overrev di tikungan terakhir. Dulu balapan pakai motor pinjaman, jaket bekas, helm nyungsep, pernah dihina, dicibir, bahkan sempat dipukul mentalnya karena kalah terus. Tapi dia tetap gas, modal percaya diri, dan tekad baja. Satu-satunya hal yang dia punya saat itu cuma nyali dan sedikit nekat yang kadang bikin jomblo minder. Tapi siapa sangka justru dari bawah itu dia mulai menggebrak. Gagal terus? Iya, tapi mentalnya nggak bisa dipatahkan. Di balapan lokal, dia lebih sering DNF daripada naik podium. Tapi tiap jatuh, dia bangkit. Kayak mantan yang susah move on, dia terus balik ke lintasan. Overtake nekat saat hujan deras bikin dia viral di TikTok. Dari situ, dunia mulai memperhatikan. Bukan karena menang, tapi karena gaya mainnya beda. Brutal, tapi terkontrol. Liar, tapi teknikal. Jurus andalannya, last corner attack kayak pembalap senior. Tapi yang bikin kagum, dia tetap sopan. Bahkan abis nabrak masih sempet minta maaf ke rider lain. Waduh, gebetan aja nggak sesopan itu. Dan justru dari kegagalan demi kegagalan itulah karirnya mulai naik. Pernah ditolak mentah-mentah, tapi nggak pernah mundur. Asia Talent Cup gagal. Beberapa tim bilang dia belum siap, tapi dia malah jadi makin gila latihannya. Subuh-subuh udah gas motor modifan keliling kampung, mirip latihan MotoGP, tapi pakai knalpot seadanya. Bahkan sempet dicegat warga karena dikira geng motor. Tapi itulah dia, totalitasnya bikin pelatih-pelatih mulai melirik. Ada yang bilang, anak ini nggak bisa direm, tapi bukan karena ceroboh, melainkan karena lapar akan kesempatan. Kalau kamu pikir dia akan menyerah cuma karena ditolak 1-2 kali, kamu belum kenal anak ini. Justru penolakan itu yang bikin dia makin ngotot. Salah satu tim wildcard langsung bikin dunia kaget. Balapan wildcard di Eropa, start dari posisi buncit, finish di posisi 5 besar. Penonton nggak percaya. Komentator pun teriak, siapa anak ini? Manuvernya bersih, agresif, dan tajam. Saking viralnya, cuplikan overtake-nya masuk FYP lebih cepat dari gosip selebriti. Bukan cuma itu, pembalap senior pun mulai resah. Kalau dia bisa begini tanpa tim besar, gimana kalau dapat full support? Suasana pedok langsung berubah, dari cuek jadi penasaran, dari meremehkan jadi mengawasi, dan dari satu balapan itu hidupnya berubah total. Salah satu tim pabrikan besar bilang dia belum layak, tapi lucunya tim rival malah buka pintu selebar-lebarnya. Gresini Racing yang biasanya kalem langsung aktif follow semua akun balap yang mention anak ini. Manajer mereka bilang, kami butuh pembalap dengan nyali, bukan cuma nama. Bahkan katanya sempat ada drama karena tim yang dulu nolak malah coba nego ulang. Tapi doi bilang, kalau dulu nggak percaya, sekarang jangan numpang tenar. Wah, cuek elegan kayak mantan yang udah glow up. Dan drama ini baru mulai panas. Dari hampir pingsan jadi nyalip senior. Cuaca dingin, jet lag, dan makanan yang bikin kangen nasi padang. Semua jadi tantangan saat dia mulai latihan di Eropa. Fisik drop, sempat muntah setelah simulasi race. Tapi 3 minggu kemudian, dia mulai mengalahkan pembalap senior di tes resmi. Coach Eropanya bilang progresnya kayak roket. Bahkan saat latihan hujan, dia malah lebih cepat daripada yang pakai data engineer lengkap.
Katanya sih karena terbiasa ngebut di jalanan becek waktu kecil. Jadi kalau yang lain ngeluh cuaca, dia senyum sambil bilang, "Lah ini mah kayak pagi-pagi di kampung." Siapa sangka adaptasinya seganas itu. Gosip liar, bos Honda suka, tapi sponsor lama nggak rela. Beberapa sumber bilang HRC udah kasih lampu hijau, tapi katanya ada tekanan dari sponsor besar yang nggak pengen dia pindah. Rumor di pedok makin liar, ada yang bilang kalau dia masuk HRC, salah satu pembalap Asia favorit bakal cabut. Waduh, kayak sinetron cinta segitiga tapi versi pedok. Bahkan media Spanyol sempat nulis, Young Asian Talent Blocked by Political Deal. Belum ada konfirmasi resmi, tapi drama ini bikin fans makin panas. Ada yang bilang, jangan sampai bakat ini disia-siakan cuma karena politik. Apakah ini jadi penghalang atau justru loncatan besar? Di race terbaru, semua mata langsung mengarah ke dia. Di race terbaru, dia masuk podium setelah duel gila di lap terakhir. Komentator teriak, penonton lompat, dan tim lain langsung bongkar data. Bukan lagi underdog, ini ancaman nyata, katanya. Bahkan beberapa tim langsung kirim scouting untuk awasi performanya. Analis MotoGP bilang, kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya legenda Asia berikutnya. Dulu dianggap anak baru, sekarang jadi pusat perhatian. Bahkan pacar pembalap lain pun mulai nge-follow IG-nya. Waduh, hati-hati mas, bisa bikin geger pedok lagi nih. Tapi mampukah dia menjaga konsistensi? Asia berharap, tapi tekanan makin brutal. Kini dia bukan lagi kejutan, tapi tumpuan harapan satu benua. Fans dari Indonesia, Thailand, Malaysia rame-rame dukung dia. Tapi ekspektasi bisa jadi beban. Setiap race kini penuh sorotan. Salah strategi dikit, langsung viral. Salah ngomong dikit, langsung digoreng netizen. Tekanan bukan cuma dari atas lintasan, tapi juga dari komentar online. Tapi yang bikin salut, dia tetap tenang, tetap senyum, dan tetap balap dengan brutal. Kata dia, kalau semua orang berharap, berarti saya nggak boleh santai. Wah, mental baja kayak gini bikin cewek-cewek di tribun pengen nyodorin cincin. Pertanyaannya, apakah ini awal dominasi Asia atau awal dari tekanan yang lebih gila lagi?